Indonesia, 30 buah penalti yang panjang. Yang mereka miliki saat ini. Iya, kita terlepas kita lihat sangat baik. Ivan Johari. Penantian 32 tahun sepak bola Indonesia berakhir di Kamboja. Jaga dan rawat mental sang juara. Sahabat Dip, sebagaimana kita tahu, Indonesia telah mengakhiri penantian selama 32 tahun untuk merebut medali emas sepak bola di ajang SEA Games Kamboja tahun 2023. Karena terakhir kali kita menjadi juara di ajang yang sama pada tahun 1991 dan sebelumnya tahun 1987. Di bawah asuhan pelatih Indra Sapri, tim Garuda Muda U22 berhasil menorehkan emas untuk ketiga kalinya. Meskipun sepak bola adalah satu dari sekian banyak cabang olahraga yang dipertandingkan dalam SEA Games, namun ia punya gengsi tersendiri. Seakan kemenangan apapun itu kurang lengkap tanpa meraih medali emas dari sepak bola. Kemenangan ini juga seakan mengobati rasa rindu kita sebagai bangsa yang meraih juara di ajang internasional. Terlebih, Indonesia menorehkan skor yang cukup memuaskan di partai final melawan Thailand 5-2. Dengan sedikit drama di mana tim Gajah Putih sempat menyamakan kedudukan 2-2 hingga peluit panjang. Namun, torehan 3 gol di 2 babak tambahan seakan membangkitkan semangat dan harapan kita akan kebangkitan sepak bola tanah air. Karena sebagaimana kita tahu, sebelumnya Indonesia gagal menjadi tuan rumah sekaligus peserta Piala Dunia U20 tahun 2023, seperti yang diungkapkan pelatih timnas U22 Indra Sapri. Belum lagi beberapa partai puncak yang dilakoni Indonesia di berbagai ajang harus menempatkan timnas pada kursi kedua. Makanya kemenangan ini seperti pengobat duka bagi kita. Tetapi semangat dan harapan ini harus dijaga. Sebagaimana ucapan sang pelatih Indra Sapri bahwa keberhasilan Indonesia di SEA Games 2023 kali ini menjadi pemicu untuk hal yang lebih besar dan mendorong adanya kebangkitan sepak bola tanah air. Karena yang jauh lebih penting adalah mewujudkan kemenangan lainnya dari anak-anak muda yang kelak akan menghadapi berbagai pertandingan berikutnya, tentu dalam usia yang berbeda. Mengutip dari berbagai sumber di media massa, Presiden Joko Widodo, Ketua PSSI Erick Thohir, para psikolog hingga pesepak bola profesional luar negeri menggarisbawahi bahwa mental juara sangat diperlukan untuk membawa bangsa ini bangkit. Presiden misalnya mengatakan bahwa kemenangan dan kekalahan itu soal skor, tetapi mampu mengalahkan Vietnam di laga semifinal dengan skor 3-2 dengan 10 pemain menunjukkan bahwa para pemain punya mental sebagai pemenang. Begitu juga disampaikan Tom Brady, pesepak bola dari New England Patriots, klub sepak bola asal Amerika. Sebagaimana dikutip dari suara.com, dia mengatakan bahwa pertandingan itu adalah tentang ketangguhan mental, karena musuh yang terbesar bagi seorang atlet adalah kurangnya ketangguhan mental. Karena kondisi itu bisa menyebabkan orang menyerah, tidak bisa berusaha bangkit, dan berujung sedikit prestasi. Tentu kita seringkali disuguhi pertandingan sepak bola yang kurang meyakinkan, sampai ada yang berucap, sudah kalah mental. Itu menandakan bahwa ritme permainan berubah dengan berbagai penyebab. Misalnya, kebobolan lebih dulu,
tertinggal jauh hingga kartu merah yang harus mengurangi pemain, bahwa apa yang dilakukan Thailand saat di final sepak bola SEA Games 2023 Kamboja juga patut kita catat. Meskipun sudah tertinggal 2 gol di babak pertama, mereka mampu menyamakan kedudukan di babak kedua. Artinya, kita bisa katakan mereka tidak kehilangan semangat juang dalam bertanding. Begitu juga kita lihat serunya pertandingan final Piala Dunia 2022 antara Argentina melawan Prancis. Keduanya memperlihatkan permainan yang menarik. Bagaimana Prancis mampu menyamakan kedudukan 2 kali, 2-2 di waktu normal dan 3-3 di perpanjangan waktu, sebelum akhirnya kemenangan diraih Argentina melalui adu penalti. Dari pertandingan ini, tentu kita berharap selain teknik bermain sepak bola yang baik, sangat dibutuhkan mental yang kuat, yang tidak bisa tiba-tiba muncul begitu saja, melainkan didapat dari hasil kerja keras menghadapi tantangan dan terjaga secara konsisten. Tentunya kemenangan ini menjadi penyemangat bagi seluruh atlet, terutama sepak bola Indonesia, dan lebih khusus lagi untuk para punggawa timnas Merah Putih di segala usia. Karena setelah ajang SEA Games yang diikuti negara-negara ASEAN, kita berharap Indonesia juga menorehkan sejarah prestasi yang membanggakan di ajang Piala AFF, Asian Games, kualifikasi Piala Dunia, dan Olimpiade. Artinya, setelah euforia kemenangan yang kita rasakan di ajang SEA Games 2023 ini, harapan selanjutnya adalah prestasi demi prestasi juga bisa ditunjukkan para pemain timnas Indonesia di ajang berikutnya, dengan mencatat hal penting, yakni menjaga ketangguhan mental sebagai pejuang, sebagai pemenang. Menutup pembahasan kali ini, saya ingin menyampaikan ucapan pada Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas kemenangan Indonesia. Selamat, Bung Erick. Dia sebutkan begini, para pemain muda kita telah memberikan contoh bagaimana karakter bangsa kita seharusnya, yang tetap melawan dan berjuang. Meski terus diprovokasi dan ditekan, mereka menjadi hero-hero baru yang menginspirasi masyarakat, terutama kaum muda dan milenial kita, agar terus berjuang untuk membangun Indonesia agar semakin maju. Semangat Garuda Muda, mental juara, bangkitlah sepak bola Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.